Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lek Gembul di channel Suka-Suka TV. Pemilu sebentar lagi akan datang pada tanggal 14 Februari 2024. Kita sebagai warga negara Indonesia diminta untuk menggunakan hak suara dan hak pilih kita dengan baik dan benar. Kebetulan calon presiden yang tersedia di Indonesia ini ada 3 orang. Nah, sebelum kalian memilih siapa menurut kalian pemimpin yang cocok memimpin Indonesia ke depan, ada baiknya kalian pahami siapa saja konglomerat kelas kakap yang ada di balik 3 pasangan calon presiden ini. Saya akan membagi video ini menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama ini saya akan membahas siapa saja konglomerat kelas kakap yang ada di balik pasangan paslon Ganjar Mahfud. Untuk Pak Prabowo dan Pak Anies saya akan bahas di video lainnya. Oke, langsung saja kita mulai. Kalian tidak perlu kaget dan heran, para pengusaha hingga pemilik modal selalu muncul di setiap kontestasi pemilu. Hal ini tidak mengherankan karena politisi dan penguasa sama-sama memiliki kepentingan. Para politisi dan pejabat membutuhkan pengusaha untuk membiayai kampanye mereka. Sedangkan para pengusaha membutuhkan para pejabat untuk melindungi kepentingan bisnis dan ekonomi mereka. Ini adalah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain. Kalau rakyat seperti kita dapat untung apa? Oh iya, kita bisa dapat hari libur dan bekas tinta di jari tangan kita. Pada pemilu 2024, sederet pengusaha hingga konglomerat menjadi rebutan para capres untuk mengokohkan kekuatan finansial dan logistik mereka. Dalam pemilu hal ini semakin terlihat jelas saat kalangan pengusaha mulai merapat dan mendukung salah satu pasangan atau bahkan masuk dalam daftar tim pemenangan. Lantas siapa saja para konglomerat dan pengusaha di balik Ganjar dan Mahfud ini? Mari kita bahas. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah dari tahun 2013 sampai tahun 2023 secara resmi berduet dengan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam. Dalam kontestasi Pilpres 2024, mereka diusung 4 partai besar, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Di kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, para pengusaha kelas kakap berada di barisan tim sukses. Tim mereka yang disebut sebagai Tim Pemenangan Nasional atau TPN diketuai oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau disingkat Kadin yang bernama Arsyad Rashid. Arsyad Rashid selain menjadi Ketua Kadin juga merupakan Direktur Utama PT Indika Energi yang bergerak di bidang perdagangan, konstruksi, pertambangan, transportasi hingga jasa. Ada juga Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus salah satu orang terkaya di Indonesia, didapuk sebagai Ketua Dewan Pakar TPN. Sandiaga Uno menjadi menteri terkaya di pemerintahan Jokowi dengan aset mencapai 10,62 triliun. Uang semua itu ya. Sumber kekayaannya berasal dari kepemilikan saham di beberapa perusahaan tambang dan energi seperti Adaro Indonesia dan Merdeka Copper Gold. Sejumlah pengusaha juga menghiasi daftar wakil TPN seperti Bagas Adadirga dan Angela Tanusudibio. Bagas Adadirga adalah pendiri dan CEO PT Asia Aeroteknologi yang bergerak di bidang pengembangan dan pelayanan bandar udara. Sedangkan Angela Tanusudibio adalah Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus anak dari konglomerat Hari Tanusudibio. Ada juga Aureas Petrus Modak, Komisaris Independen PT Rukun Raharja, pengisi jabatan Bendahara Umum.
Sebelumnya dirinya pernah menjadi Direktur Keuangan di PT Bukit Asam. Pernah juga menjadi Wakil Direktur Utama PT Freeport Indonesia serta Direktur Utama PT Inalum. Sedangkan Heru Dewanto, seorang pengusaha bidang jasa konstruksi, menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif TPN. Beliau sebagai pengusaha di sektor transportasi udara dan CEO White Sky Group, sekaligus pengelola Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Ada juga Denon Prawira Atmaja, juga masuk sebagai Deputi Operasi 247 Kubu Ganjar Mahfud. Kepala Staf Pimpinan TPN diisi oleh nama Regi Wahyu, seorang pengusaha, co-founder sekaligus CEO Haratoken. Sejumlah perusahaan miliknya bergerak di bidang teknologi dan blockchain. Ada lagi nama Darmaji Suradika, co-founder sekaligus CEO dari startup non-profit Pemimpin.id, mengisi jabatan Ketua Tim Pemenangan Muda. Di luar nama-nama TPN, para pemilik partai pendukung Ganjar Mahfud juga berasal dari kalangan konglomerat kelas atas. Sebut saja Ketua Umum Perindo, Haritanu Sudibyo, dengan konglomerasi bisnis media MNC Group yang menurut majalah Forbes 2022 memiliki total kekayaan mencapai 16,35 triliun. Wow, uang semua ini ya. Kayak apa duit 16,35 triliun? Angka fantastis ini membuatnya menjadi ketua umum paling kaya dengan selisih kekayaan cukup jauh dibandingkan dengan ketua umum partai yang lainnya. Selain itu ada juga ketua umum Hanura, Osman Sabtaodang, dengan gurita bisnis miliknya yaitu Oso Group yang bergerak di bidang pertambangan, transportasi, properti, perkebunan, hingga perhotelan. Itulah sederet konglomerat kelas kakap yang ada di balik paslon Ganjar Mahfud. Saya memikirkan, jika Pak Ganjar dan Pak Mahfud sukses menang di pemilu tahun 2024, apa iya semua pengusaha di balik mereka berdua itu nggak minta proyek ya? Kayaknya kok nggak mungkin ya, sudah pastilah dapat proyek. Oke, itu tadi info tentang siapa saja konglomerat yang ada di balik paslon nomor urut 3 yaitu Ganjar Mahfud. Semoga video yang saya sajikan bisa membantu teman-teman semua untuk menentukan pilihannya dengan baik dan benar. Jika ada kritik dan saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.